Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-11 dari surat Yasin. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya dapat memberi peringatan kepada orang yang ikut zikra, ikut Quran, yang mau dan yang takut kepada Tuhan yang Ar-Rahman tentang azabnya karena dia mengimani yang gaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim, dan beri kabar gembira serta ampunan bagi orang-orang beriman serta rezeki yang mulia, kualitas yang mulia. Kata-kata yang kita ambil ittiba, mengikuti kekuatan zikir. Barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran dalam hidupnya, maka sama halnya ia telah berzikir kepada Allah. Maka manfaatkanlah waktu luang dengan selalu berzikir, karena zikir yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Sesuai surat 50 ayat 45 ayat terakhir surat Qaf. Fadzakir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'an, maka jadikanlah Quran benar-benar sebagai zikirmu yang paling istimewa. Sebab banyak sekali orang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, banyak bagaimana? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Di surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling ya'shu an dzikrir rahman, dari zikirnya kepada Allah, berpaling dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitana, maka kami siapkan, kami persiapkan bahwa dia adalah setan, fahuwa lahu qarin, temannya. Jadi siapa di antara kita yang ingin menjadi setan, maka siapkanlah gak usah baca Al-Quran. Ketahuan, setan bukan ada di hutan, tapi setan ada pada posisi manusia, keluarga yang mengabaikan Quran. Dan itu kata Allah, maka setan itu akan tertawa terbahak-bahak bila anak kita gak baca Quran, bila bapaknya, ibunya tidak baca Quran, karena itu keluarga setan. Surat 43-36 ini menunjukkan tentang bagaimana manusia mengabaikan Al-Quran, yang temannya otomatis adalah syaitan. Karena Allah telah berikan kepada Rasulullah rintihannya, wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Karena Quran sudah tidak menjadi nilai lagi. Moga-moga kita kaji menjadi nilai. Nah, ittiba itu mengikuti bukan seperti BO, tapi mengikuti dengan konsep. Mengikuti dengan benar-benar kecerdasan, proaktif. Dia benar-benar produktif. Dia benar-benar melakukan tindakan. Dia lihat, dia survei, dia teliti. Ittiba itu bukan sekedar mengikut, tapi dia melihat satu kecerdasan dalam tubuh dia untuk dia lihat perkembangan jiwa, perkembangan dirinya. Karena orang yang mengikuti pasti orang cerdas. Mengikuti yang benar, pasti dia benar. Mengikuti yang baik, pasti dia baik. Selama dia telusuri kekuatan dalam dirinya. Nah, ada kata-kata tadi kita lihat di ayatnya. Di ayatnya ada perkataan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Khasya itu adalah takut. Sedangkan kata-kata khauf juga takut. Nah, kita lihat ayat yang menunjukkan tentang ayat-ayat yang khasya, yang takut. Apa bedanya? Khasya itu takut di atas leher. Khauf takut di bawah leher. Kalau khauf takut gak makan, takut gak punya rumah, takut gak punya harta, itu ketakutan di bawah leher. Surat 2 ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ketakutan dari wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Ketakutan tidak punya makanan, tidak punya air, tidak punya rumah, itu takut benar manusia. Padahal ketakutan yang perlu ditakutinya adalah takutlah kepada apabila kau tidak punya Quran. Takutilah, tangisilah apabila anak membaca Quran. Takutlah di kemudian hari kalau kau gak punya apa-apa. Harusnya begitu. Di surat 13 ayat 21. Walladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyushola wa yakhshawna khasya wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hizab. Kita ulang lagi. Wa yakhafuna su'al hisab walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola wa yakshawna rabbahum
wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang dihubungkan, satu rahmi maksudnya, dan dia takut kepada Tuhannya, ya, wa yakhshawna rabbahum, selalu khasya berdekat kepada Allah, kepada Rabb. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takutlah nanti mereka juga, kata-kata khauf juga ada kepada hisabnya. Mari kita perhatikan bahwa ketakutan tadi khauf di bawah leher tentang sek perut jantung, ketakutan khasyiah. Nah, ketakutan yang perlu kita takuti adalah takutlah apabila anak kita, keluarga kita tidak punya Quran. Takutlah kalau anak kita tidak sholat. Takutilah kalau anak kita bakhil. Kalau anak kita jadi nggak tahu apa-apa. Takutlah kalau mereka melupakan asi, Al-Quran, sholat, infak. Takutilah itu. Takutilah apabila. Itu yang perlu ditakuti, tapi tidak perlu ditakuti yang di bawah. Karena kalau orang mengurus otaknya, Allah akan urus SPJ-nya. SPJ, sek perut jantung. Kalau kita mengurus otak kita, kita memberikan makan otak kita, hati kita ini, jiwa kita, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan dengan Al-Quran, itu kita kasih makan, maka Allah akan mengurus yang di bawah leher. Urus otakmu, urus hatimu, akan Allah urus SPJ-mu. Allah akan mengurus sek perut jantungmu. Ingat, intan surullah yansurkum. Allah akan membantu orang-orang beriman di setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.